Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Negeri 1 Dampit. Mudah-mudahan kalian dan keluarga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Dan Alhamdulillah saya, Pak Arif Arwanto, hari ini dalam keadaan sehat juga. Saya mendapat tugas di masa pengenalan lingkungan sekolah ini untuk menyampaikan materi. Salah satu materi wajib yang harus disampaikan di masa pengenalan lingkungan sekolah yaitu adalah materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Yuk kita mulai belajarnya, mudah-mudahan semua mendapat ilmu baru, termasuk saya, termasuk kalian semua. Pengertian wawasan Wiyata Mandala. Arti dulu dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ada 3 kata penyusunnya: wawasan, Wiyata, dan Mandala. Kita kupas satu persatu. Pertama, wawasan. Wawasan itu adalah berarti cara meninjau, cara memandang, atau cara melihat, atau cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu. Nah, sesuatu yang dimaksud di sini adalah lingkungan. Bagaimana kita memandang lingkungan, bagaimana kita menanggapi lingkungan, dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah berhubungan dengan indrawi, indra kita. Berikutnya kata yang kedua adalah wiyata. Wiyata berarti artinya adalah pendidikan. Nah, dari 2 kata kita sudah bisa sedikit meraba bahwa artinya adalah bagaimana cara kita memandang suatu pendidikan. Masih ada 1 kata yaitu mandala. Apakah arti kata mandala? Mandala artinya adalah lingkaran, bundaran, bulatan, atau bisa diartikan sebagai lingkungan. Nah, dari kata cara memandang, pendidikan, dan lingkungan tentunya diperoleh pengertian dari wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai tempat pendidikan itu, sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, ini adalah pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Bagaimana cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Kita lanjutkan. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ya, jadi di sini sekolah punya tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab sekolah adalah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Jadi karena sudah jelas sekolah adalah lingkungan pendidikan, sekali lagi sekolah tidak bisa digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang di luar kepentingan pendidikan. Berikutnya, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat yang belajar di dalamnya. Jadi benar-benar di dalam lingkungan sekolah itu orang-orangnya mencirikan kegiatan belajar. Ya. Kemudian sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, kemudian menguasai, bahkan sampai menghayati dan menyampaikan semua nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Pada siapa? Kepada peserta didik, kepada masyarakat, dan sebagainya. Kemudian sekolah harus bisa menjadi suri teladan masyarakat di sekitar karena misi pendidikannya itu. Nah, jadi di sini tugas yang diemban sekolah sebagai lingkungan pendidikan itu sebenarnya bukanlah tugas yang mudah, ya, karena di sini harus mengemban nilai-nilai positif dan menyampaikan kepada masyarakat dan menjadi suri teladan yang baik. Nah, kita lanjutkan bagaimana mewujudkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan pembelajaran sesuai dengan wawasan Wiyata Mandala. Cara mewujudkannya ada 5 komponen penting yang punya peran serta. Ya, jadi 5 komponen ini harus punya peran serta yang benar-benar aktif. Ya, siapa saja 5 komponen itu? Yang pertama adalah kita ketahui di situ adalah kepala sekolah. Jadi selaku pimpinan di sekolah di SMP 1 Dampit, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua adalah guru, di situ termasuk saya. Kemudian peran sivitas akademika, yaitu tenaga administrasi, tenaga kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Kemudian peran kalian sebagai peserta didik, di situ juga sangat penting. Nanti akan saya jelaskan apa peran kalian dalam mewujudkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Kemudian yang kelima adalah peran masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ayo kita bahas satu persatu. Kita mulai dari peran kepala sekolah. Nah, ini adalah foto ibu kepala sekolah kita, Ibu Haja Tati Rulukana SPD MPD. Beliau adalah kepala di SMP 1 Dampit, menjadi pimpinan, dan apa peran-peran beliau dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah beliau berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Jadi semua
penyelenggaraan pendidikan lingkungan sekolah ini adalah wewenang dan tanggung jawab beliau. Dan tentunya Bapak Ibu guru, staf dan sebagainya harus selalu mendukung apa yang beliau laksanakan atau beliau programkan bersama-sama dengan komite sekolah dan bersama dengan yang lainnya. Berikutnya adalah kepala sekolah harus dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Jadi kalau misalkan ada pihak dari luar, dari masyarakat sekitar yang mungkin akan melaksanakan suatu kegiatan atau menjalin kerjasama dengan sekolah, maka harus sepengetahuan dan seizin ibu kepala sekolah, karena beliau adalah termasuk pemimpin yang punya peran penting di dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang ketiga adalah semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus seizin beliau. Jadi tidak boleh semuanya mengutamakan kepentingan pribadi dan sebagainya, tetap harus sesuai dengan izin beliau, sesuai dengan program-program sekolah dan sebagainya. Berikutnya, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Nah, ini bekerja sama dengan komite sekolah, ya. Tentunya dalam dunia pendidikan, supaya sekolah itu bisa mewujudkan visi misinya, tentunya tidak bisa berjalan sendiri, harus bekerja sama, ya, baik dengan lingkungan sekitar, terutama dengan komite sekolah yang menjembatani antara sekolah dengan orang tua kalian semua. Berikutnya adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, rapat-rapat dengan guru, semacam itu, atau briefing apa yang harus kita lakukan misalkan dalam menghadapi pandemi ini, apa yang harus dilakukan oleh guru, kegiatan MPLS-nya seperti apa, apakah daring seperti ini, apakah boleh tatap muka, dan sebagainya. Itu adalah musyawarah, juga sekaligus adalah adanya surat dari Dinas Pendidikan. Berikutnya menyelenggarakan musyawarah dengan OSIS, karena OSIS ini juga berperan penting. OSIS ini adalah organisasi siswa yang mana berperan penting dalam ikut membantu mewujudkan visi dan misi sekolah dan membantu kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian komite sekolah selaku tadi wakil dari orang tua kalian, orang tua peserta didik, dan juga dengan pihak keamanan setempat, bagaimana menciptakan sekolah sebagai lingkungan yang aman, nyaman untuk belajar. Inilah peran beliau. Jadi peran kepala sekolah sangat penting dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ini. Berikutnya yang kedua adalah peran Bapak dan Ibu guru SMP Desa Pendamping. Ini adalah foto dari Bapak Ibu pengajar di SMP Negeri 1 Dampit. Mungkin beberapa dari kalian sudah kenal, dan yang lainnya belum kenal. Insya Allah nanti ada materi sendiri yang akan memperkenalkan satu persatu beliau-beliau ini namanya siapa, dan kemudian mengajar apa, apakah termasuk pengajar di kelas kalian atau bukan. Nah, itu nanti ada materi sendiri. Sekarang kita lanjutkan apa perannya Bapak dan Ibu guru dalam kegiatan mewujudkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan atau wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah peran guru itu menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Jadi tentunya sebagai guru, ya, ini berat juga karena harus terlalu terlihat baik, ya. Nah, tapi mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu guru semuanya memang tidak hanya terlihat baik, tapi adalah memang Bapak Ibu guru yang baik. Menjadi teladan di masyarakat. Nah, ini jadi pamong, menjadi contoh, ya, di mana-mana ini. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu guru kadang jadi ketua RT, RW dan sebagainya, karena memang tugas beliau adalah semacam itu, ya. Selain mengajar di sekolah, beliau juga menjadi tauladan di masyarakat. Berikutnya, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, ini tadi sudah saya katakan. Jadi Bapak Ibu guru itu memang harus siap jadi pemimpin, ya. Pemimpin di kelas ketika mengajar tatap muka, kemudian pemimpin dalam kegiatan belajar daring semacam ini, kemudian jadi wali kelas itu juga pemimpin. Kemudian tidak hanya di lingkungan sekolah, ya, tapi juga di lingkungan masyarakat, ya, di luar sekolah juga. Makanya tadi saya sampaikan pada Bapak Ibu yang jadi ketua RT, ketua RW, jadi pengurus dari takmir masjid dan sebagainya. Ini memang karena sudah menjadi peran guru juga dalam wawasan Wiyata Mandala. Berikutnya, ini yang berat juga, digugu dan ditiru. Dipercaya oleh diri sendiri. Yang pertama dipercaya oleh diri sendiri, kemudian juga oleh warga sekolah.
eh, memang kalau orang Jawa menyebutnya guru adalah digugu dan ditiru. Nah, ini yang sekarang mungkin siswa itu kurang mencermati ini ya. Jadi perilaku Bapak Ibu guru yang baik ya ditiru, kemudian nasihat-nasihat Bapak Ibu guru, ilmu yang disampaikan tolong digugu. Digugu artinya dicermati ya, dicermati, dipahami, kemudian diamalkan. Itu adalah tugas siswa ya. Tugasnya guru ini menjadi orang yang digugu dan ditiru. Ini adalah peran guru ya. Berikutnya yang ketiga adalah peran sivitas akademika. Dia tenaga administrasi, tenaga keamanan, tenaga kebersihan ya. Nah, ini peran pertama adalah tata usaha. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah ya. Jadi yang menyiapkan absen kalian, yang menyiapkan buku induk ketika kalian masuk menjadi siswa baru seperti ini dan sebagainya, itu adalah peran serta dari tata usaha. Kalau misalkan nanti kita sudah dibolehkan masuk ke kelas, kalian harus izin dan sebagainya, itu adalah tugas dari tenaga sivitas akademika ini. Berikutnya perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket dan lain-lain harus dilaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Jadi ada satpam di depan yang menjaga keamanan. Nah, kalau misalkan kalian masuk ya, kemudian oleh Pak Satpam tidak boleh masuk, tentunya ada alasannya, ya kan? Misalkan kalian tidak pakai sepatu, ditanya kenapa nggak pakai sepatu, nggak boleh masuk. Nah, itu memang tugasnya ya, tugasnya karena lingkungan pendidikan supaya terlaksana dengan baik ya harus semuanya mematuhi peraturan tata tertib ya. Nah, apakah tidak ada pengecualian? Ya ada. Kalau misalkan kalian itu sakit ya, sakit kemudian sekolah itu kakinya habis jatuh sakit, ada kalau pakai sepatu terasa sakit itu boleh ya. Kemudian misalkan diantar orang tua sampai masuk gerbang, kenapa kok sampai masuk gerbang? Mungkin ada sesuatu yang tertinggal, itu boleh ya. Tapi kalau ditegur oleh Bapak Satpam itu ya mohon dipahami dulu, jangan emosi dulu ya. Karena apa? Tentunya beliau juga punya tugas kepentingan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan usaha Wiyata Mandala. Kemudian tukang kebun ya yang membersihkan lingkungan sekolah, itu punya tugas yang mulia, penting sekali ya, selalu membersihkan lingkungan kita. Jadi jangan diremehkan, mereka itu punya tugas yang sangat mulia, sangat penting ya. Jadi oleh sebab itu makanya di SMP 1 Dampit itu ada selalu disediakan tempat sampah di depan kelas masing-masing itu. Nah, itu adalah tempat untuk membuang sampah. Sekolah kita sudah sekolah di Wiyata, disediakan 2 tempat sampah, basah dan kering. Nah, itu harus dilaksanakan dengan baik ya. Nah, sehingga tukang kebun ini tidak harus membersihkan sampah yang terlalu banyak ya. Nah, kita harus bisa menghargai mereka juga, tenaga mereka yang sudah setiap pagi ya. Kalian belum datang, kalau misalkan kelas 8 sudah tahu, masuk sekolah jam setengah 7, Pak tukang kebun ini sudah jam 6 sudah nyapu ya. Mungkin kalian masih ganti baju, masih sarapan, mereka sudah bertugas. Tapi itu tugas mereka. Ini dijalankan dengan baik, maka bisa mendukung Usaha Wiyata Mandala. Tentunya juga dukungan kalian. Kemudian piket dan lain-lain ya. Piket ini piket kelas, kalau kita masuk kelas ya. Sementara ini kan tidak masuk kelas. Berarti ya untuk semacam ini yang penting kalian melaksanakan tugas dengan baik. Ya, ini adalah tugas sivitas akademika. Berikutnya, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah ya, semua warga sekolah. Siapa warga sekolah? Warga sekolah itu adalah ya semua komponen yang ada di sekolah ya, tadi kepala sekolah, bapak ibu guru, sivitas akademika, siswa, sebagainya. Ini harus menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga di sekolah. Jadi kalian sesama teman satu kelas, mungkin walaupun belum kenal ya, sebagian belum kenal karena hanya ketemunya di grup WhatsApp ya, atau grup belajar, tapi tidak boleh di sana digunakan untuk pertengkaran sebagainya ya. Yang sopan kepada bapak ibu guru yang ada di sana, yang di dalam grup itu dan sebagainya ya. Ini untuk menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan semua warga sekolah. Ini tidak hanya peran sivitas akademika ya, tapi peran kita bersama. Jadi sekarang peserta didik. Nah, ini kalian, ini penting untuk kalian ya. Apa yang harus kalian lakukan untuk
mewujudkan wawasan Wiyata Mandala atau mewujudkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang sebenarnya. Apa sih tugas kalian yang pertama? Satu, penting mentaati tata tertib sekolah. Sudah dapat tertib semua kan? Sudah dapat, kemarin sudah dikasih, dibaca. Mungkin ada pertanyaan, Pak, tapi kan nggak masuk sekolah. Tata tertib apa yang harus kami patuhi? Nah, itu ada tata tertib yang ada di rumah juga, ya kan? Apa? Tidak boleh merokok. Nah, itu tidak hanya di sekolah, di rumah juga tidak boleh. Menjaga nama baik. Nah, menjaga nama baik itu ya. Di situ di peraturan tertib tidak boleh yang putra itu rambutnya tidak rapi, gondrong itu. Nah, itu juga dilaksanakan walaupun kalian belajarnya dari rumah, ya. Jangan sampai nanti nggak sekolah terus rambutnya gondrong gitu. Ya, rambutnya gondrong sebagainya. Nah, ini harus dipatuhi ya. Kemudian keterlambatan, lupa kan nggak masuk sekolah. Kapan saya terlambat? Ya bisa saja terlambat. Kan setiap pagi sampai 6:30 sudah diadakan absen secara daring sampai jam 7. Kalau kalian sampai jam 7 kok belum absen karena bangunnya kesiangan atau mungkin karena suatu hal sebagainya, maka kalian itu termasuk melanggar tertib karena terlambat, ya, terlambat absen dan sebagainya. Jadi tetap harus dilaksanakan tatib-tatib ini, ya. Di situ dicermati, jangan sampai berkelahi. Karena tatib juga ya, kamu berkelahi di rumah ya. Misalkan berkelahi dengan tetangga, ini di masa pandemi malah berkelahi nggak sekolah dan sebagainya. Nah, itu bisa kena tatib, ya. Jadi tolong dipatuhi tata tertibnya. Mungkin tidak sepenuhnya semuanya tatib itu bisa dilaksanakan, tapi paling tidak di situ kan ada ketika masa pandemi. Sering-sering cuci tangan, kemudian pakai masker dan sebagainya. Tolong itu juga dilaksanakan ya. Di tatib sekolah itu ada. Kalau misalkan ada kepentingan ke sekolah dan harus ada syarat yang penting ke sekolah, memang harus ke sekolah ya, dipatuhi semua. Tatibnya itu ya pakai sepatu, yang mau dicek suhu badannya bila lebih dari 37,3 ya kalau disuruh kembali ya harus patuh dan sebagainya. Oke, saya kira kalian sebagai siswa yang baru sudah memahami tatibnya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik ya. Jangan sampai nanti dapat skor karena melanggar tata tertib. Ya, penting juga ya, nanti dibahas terus di bawahnya sini apa peran kalian ya. Yang pertama tata tertib, yang kedua adalah ini gambarnya kakak kelas kalian sedang belajar. Ini belajar dari rumah, ini sudah daring ini. Ini foto-foto yang dikumpulkan ya, yang saya kumpulkan ini. Saya minta mereka berfoto dalam kegiatan belajar di rumah ya. Ini harus kalian contoh ya. Belajar dengan tekun dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ingat ya anak-anak ya, di masa pandemi ini sekolah tetap sebagai lingkungan pendidikan. Jangan sampai karena ada COVID-19 ini kalian tidak belajar. Makanya sudah didesain sedemikian rupa supaya kalian bisa belajar dari rumah ya. Belajar dari rumah, bukan libur. Nah, di sana tentu ada tugas ya, ada tugasnya, tidak harus mengerjakan soal, ada mungkin tugas membaca, tugas memahami, tugas membuat video dan sebagainya. Tolong dilaksanakan dengan baik. Berarti kalian kalau melaksanakan itu dengan baik, kalian sudah melaksanakan wawasan Wiyata Mandala ya, ikut membantu mewujudkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Berikutnya adalah hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Ini adalah contoh foto yang diambil ketika belum masa pandemi. Jadi masuk pintu gerbang, ketemu bapak ibu guru, baik yang ngajar di kelasnya atau tidak, semua siswa melakukan paling minimal 3S: senyum, sapa, dan salim ya. Ada ya, senyum, sapa, salam ya, sopan santun. Nah, itu ada 5S ya yang tertulis di sekolah itu. Nah, ini seperti ini contohnya. Ketemu bapak ibu guru. Nah, kalau sekarang kan tidak boleh bersalaman karena masih masa pandemi ini, dikhawatirkan terjadi penularan ya. Makanya tetap tapi harus menyapa bapak ibu guru, paling enggak senyum dan salam. Ketemu saya misalkan di sekolah, assalamualaikum Pak Arif, selamat pagi Pak Arif. Nah, senyum ya, insya Allah saya balas juga ya, karena senyum adalah ibadah. Jadi
Ini harus dilaksanakan. Kemudian di grup WhatsApp itu ya, di grup kelas, jika mau chat dengan Bapak Ibu guru di grup ya, atau menanyakan soal Bapak Ibu guru ya, tolong jangan pakai kata aku. Pak, aku tidak ngerti, tidak boleh ya. Yang bagus adalah Pak, saya tidak mengerti. Bu, saya belum paham. Jadi pakai kata saya. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian bertutur kata yang baik di dalam grup WhatsApp itu tidak boleh untuk hal yang lain ya. Di situ hanya untuk belajar kata-katanya yang baik, junjung tinggi, hormat dan sopan santun kepada guru dan warga sekolah yang lain. Tidak hanya kepada guru, tapi juga kepada tenaga-tenaga sipil akademika yang ada di sekolah tadi, kepada tukang kebun, kepada satpam, kepada tenaga administrasi seperti di perpustakaan dan sebagainya. Kalian juga harus selalu menjaga sopan dan santun. Tugas kalian ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Menjaga nama baik itu bisa dengan memberikan prestasi semacam ini. Dengan prestasi kalian menyumbang, wah sekolah punya nama baik. Ya ini kakak kalian, ini ada foto ya, ini fotonya Kak Istimewa nih, foto dengan Ibu Kepala Sekolah dan mantan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ini ya. Ini mendapat juara 3 insya ini OSN IPA ya, tingkat Kabupaten Malang. Jadi dia juara OSN IPA tingkat Kabupaten Malang. Ini kakak-kakak kalian ya, yang ini masih aktif ya di sekolah. Ini adalah juara-juara karate ya. Ini ada Kak Ferdi, ada Valentino ya, Valentino Yasin ini pengurus OSIS ya. Ini termasuk andalannya kalau karate ya. Ini kebetulan foto diambil ketika kejuaraan karate angkatan 7. Nah, kemudian ini ada Kak Arifka ya, ikut menjaga nama sekolah. Dia berprestasi storytelling ya. Storytelling ini juara 1 storytelling di SMA N1 Duren yang mengalahkan rival-rivalnya dari sekolah-sekolah yang lain. Kemudian ini Kak Elsa ya, Elsa Yulisia ini adalah pinter nyanyi, jago nyanyi ya. Walaupun sudah lulus tapi nama baik untuk sekolah selalu. Ini adalah juara 2 menyanyi solo tingkat Kabupaten Malang ya. Suaranya bagus. Kemudian ini adalah Kak Anissa ya. Kak Anissa ini dapat hadiah HP, dapat trofi, dapat HP. Ini adalah juara melukis poster kesehatan tingkat Kabupaten Malang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ya. Ini juara melukis poster, pinter. Dia memang jagonya melukis, gambarnya juga bagus ya, lukisannya juga bagus. Dan ini Kak Dandi ya, ini adalah trofi gerak jalan ya. Ini juga pintar dengan sepak bola ini jago sepak bola, ini pernah ikut dalam liga pelajar ini ya. Alhamdulillah David itu kalau piala sepak bola itu bagus ya. Sebesar David itu sering dapat juara ya, untuk futsal dan sepak bola. Nah, jadi kalian nanti juga kalau bisa ya seperti inilah ya. Ini contoh kakak-kakaknya ini menjaga nama baik sekolah ya. Dan juga menjaga nama keluarga ya, nama baik keluarga. Tidak hanya keluarga sendiri tapi juga keluarga teman-temannya. Jadi jangan sampai ada perselisihan dengan teman. Kadang-kadang menyebut pakai nama orang tua teman, tidak boleh ya. Harus dijaga nama baik keluarga diri sendiri dan keluarga. Jadi kalian harus bersikap baik, berlaku baik. Karena apa? Jika kalian berlaku baik maka keluarga kalian juga akan baik. Karena kadang-kadang kalau siswa itu melakukan kesalahan pasti anak sopo sih, nah seperti itu. Nah, itu adalah berarti keluarga kita ikut jadi tidak baik juga oleh kelakuan kita. Sebab itu dijaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kalian berada. Tadi saya ingatkan sebagai siswa-siswa 19 Atlet ya, siswa-siswa 19 Atlet jangan sampai nanti terlibat masalah apapun di luar lingkungan sekolah. Misalkan sampai ya naudzubillah sampai mencuri dan sebagainya ya. Tentunya kalau kalian terlibat hal semacam itu ya tentunya sekolah juga mendapat imbasnya, akan terkena juga dampaknya. Nah, itu berarti kalian tidak menjaga nama baik. Sebagai siswa kalian harus punya tanggung jawab menjaga nama baik ini. Berikutnya adalah ini ada gambar polisi banyak ini. Ini ada Bu Amung ya, ini ada Pak Anton. Ya, ini gambar polisi ya. Kegiatan apa ini ya kira-kira?
Ini upacara pembukaan FPLS tahun lalu ya. Ini. Tahun lalu FPLS-nya dibuka oleh Bu Amung ya. Dan ini juga Pak Anton. Ya. Apa sih, kenapa sih dipasang gambar polisi di sini? Nah, ternyata ini tugas kalian harus menjauhi miras dan narkoba. Kami kerjasama ya, sekolah kerjasama dengan Muspika, dengan kepolisian juga. Makanya dengan kepolisian itu adalah untuk keamanan sekolah dan lingkungan sekitar. Kemudian juga untuk membentengi kalian ya, siswa-siswi baru dan siswa-siswi SMP semuanya dari miras dan narkoba, juga keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Jadi selalu ada kegiatan semacam ini. Apapun kegiatan itu sering kami bekerja sama dengan kepolisian. Jadi tolong jangan sampai kalian terkena narkoba ya. Tentu selain itu mencoreng nama keluarga, nama sekolah, juga bisa menghancurkan masa depan kalian. Ingat ya, kalau kalian menggunakan narkoba itu ujung-ujungnya adalah kematian atau penjara ya, jadi jangan sampai, jauhilah, jangan sampai dekat-dekat aja, janganlah ya, jauhi, apalagi sampai memakai dan sebagainya, tidak usah ya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, udah tinggalkan aja, jangan sampai nanti kalian masa depannya jadi tidak karu-karuan karena ini ya. Ingat, peran peserta didik adalah sebagai peserta didik, kalian harus bisa mewujudkan belajar aja yang baik ya. Berikutnya adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Ya, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar itu artinya fasilitas yang ada di sekolah itu harus dipelihara dengan baik ya. Begitu meja, kursi, spidol, papan tulis dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian belajar dari rumah, ya fasilitas belajar kalian yang di rumah dijaga dengan baik. Contohnya adalah handphone kalian yang digunakan untuk belajar itu digunakan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan kepentingan untuk pembelajaran saja. Jadi jangan sampai digunakan untuk hal yang lain kemudian waktunya pembelajaran rusak dan sebagainya ya. Saya lanjutkan. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Nah, sekolah kita sudah termasuk adiwiyata. Oleh sebab itu kebersihan dan kelestarian itu sangat penting. Makanya biasanya pada hari Sabtu itu dilaksanakan kegiatan lingkungan hidup. Ya, kegiatan lingkungan hidup itu ya merawat tanaman, ya, kemudian membuat pupuk kompos, kemudian membersihkan kamar mandi, kemudian mengadakan pembibitan dan lain sebagainya. Ini yang semuanya adalah sebagai wujud dari kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, gerakan lisa, lihat sampah, ambil, itu adalah tugas kalian semua, tentunya dibantu oleh Bapak Ibu dan semua warga sekolah. Saya lanjutkan. Yang kelima adalah peran masyarakat. Ya, sekarang peran kalian sudah, peran masyarakat adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan kegiatan belajar mengajar, memberi saran dan untuk kemajuan proses belajar dan mengajar ya, memberi saran dalam kemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, kemudian mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah, perannya masyarakat. Kemudian sekolah sebagai kawasan wisata Mandala itu harus melaksanakan 7K. Ini kalau di kelas-kelas, kalau sudah masuk biasa itu di kelas semuanya pasti ada 7K ya, yang isinya itu adalah siswa-siswa yang dari kelas itu. Ada yang punya tugas sebagai keamanan, kemudian sebagai kekeluargaan ya, anggota kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan dan ketertiban. Ini semuanya dilaksanakan di sekolah. Ya, ini adalah tugas siswa juga ya. Menjaga keamanan di kelasnya supaya tidak ada barang-barang yang hilang, kemudian menjaga kekeluargaan supaya tidak jadi pertengkaran dalam kelas. Nah, ini juga penting ya, kekeluargaan di dalam grup WhatsApp kelas itu. Kemudian kedisiplinan, bagaimana kalian harus absen, tolong diingatkan teman-temannya ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum absen, coba dijawab dan sebagainya. Kemudian kerindangan lingkungan sekolah, ini tentunya tidak bisa dilaksanakan kalau dari rumah ya. Kebersihan ya, paling tidak sekarang kebersihan diri kalian sendiri ya, kemudian keindahan, ketertiban ya, tertib dalam mengumpulkan tugas dan sebagainya.
Saya lanjutkan, kemudian karena sekolah adalah sebagai kawasan wisata Mandala, maka ada beberapa hal yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Yang pertama adalah promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, ini grup WhatsApp tidak boleh buat jualan, ya. Grup kelas WhatsApp tidak boleh buat jualan, buat promosi tidak boleh, ya. Nanti di situ teman-temannya banyak, kalian jualan sesuatu barang dipromosikan online lewat situ, atau mungkin ada orang tuanya atau tetangganya numpang promo di grup kelasmu, tidak boleh ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan pendidikan, itu tidak boleh. Kemudian tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Udahlah, nggak usah nanti ngeser-ngeser yang macam-macam ya. Kalian belum tentu tahu kebenarannya, belum tentu itu berita nyata atau hoax ya. Dan kalian share, nggak usah ya, di grup kelas tidak boleh semacam itu. Kemudian propaganda politik atau tempat berkampanye. Nah, misalkan ada pemilihan bupati dan sebagainya, udah tidak usah di situ, tidak boleh ya. Sekolah tidak boleh, grup kelas tidak boleh ya. Sekolah dan lingkungan pendidikan bukan tempatnya berpolitik dan berkampanye. Dan syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda, nah, ini nggak mungkin lah ya. Mungkin aja kalau misalnya ada sinetron ya, sinetron tentang anak sekolah, tidak boleh ya digunakan di sekolah ya. Makanya ya kalau misalkan setting sekolah ya dari setting sekolah yang lain, tidak boleh ya. Kemudian tidak boleh digunakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Ya, jadi misalkan untuk konser band ya, gitu bisa menimbulkan kerusakan itu nanti ya kan, nontonnya bisa merusak fasilitas sekolah dan sebagainya, tidak boleh ya, bisa menimbulkan perkelahian dan sebagainya. Nah, tidak boleh. Jadi sekolah ini adalah kawasan wisata Mandala, yaitu adalah lingkungan pendidikan. Kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaan wisata Mandala? Data preventif ya. Data preventif ya melalui itu juga biar tertib, biar semuanya sesuai dengan tujuan pendidikan ya. Kemudian menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Preventif artinya pencegahan ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Menciptakan suasana harmonis ya, kekeluargaan dalam grup kelas dengan teman-teman yang lain, dengan warga sekolah yang lain. Kemudian membentuk jaring pengawasan atau razia. Nah, ini biasanya kami laksanakan pada saat masuk tatap muka di sekolah ya, diadakan razia. Misalkan siswa membawa sesuatu benda yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian menghilangkan bentuk pembulian ya, tidak boleh membuli, bercanda sewajarnya saja ya, tidak ada pembuli-pembulian ya. Jangan sampai ada temannya yang merasa minder, merasa tidak nyaman belajar karena sering dibully. Kemudian kalau ada jam kosong, ya diisi dengan kegiatan literasi ya, baca-baca buku, lihat-lihat video pengetahuan dan sebagainya, atau dengan bersih-bersih lingkungan. Kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Jadi ini tidak preventif, sudah tidak diinginkan ya. Meningkatkan keamanan ya, ada satpam di depan yang mengatur lalu lintas. Kemudian waktu pulang sekolah juga sudah diatur dan sebagainya. Itu tindakan preventif. Tapi bagaimana jika sudah terjadi kasus ya? Karena lingkungan sekolah itu kadang-kadang ada saja kejadian-kejadian tertentu ya. Kita adakan tahap represifnya ya. Bila ada perselisihan, perkelahian antar siswa, maka pihak sekolah akan membantu mendamaikan yang terlibat perselisihan dengan mempertemukan kedua orang tua, kemudian juga anaknya dimediasi ya, supaya masalahnya clear ya. Kadang-kadang siswa bertengkar hanya masalah sepele ya, jangan sampai nanti orang tua ikut juga bertengkar. Seperti itu diadakan seperti ini. Kemudian menetralisir isu negatif yang berkembang ya. Kadang-kadang sekarang ini zamannya HP semua ya, informasi masuk kepada siswa, semuanya masuk, tapi kadang-kadang informasi itu negatif dan siswa tidak tahu. Jadi kalian kalau dapat informasi apapun jangan mudah di-share dulu ya. Nah, sekolah pun juga nanti akan menegur jika kalian di grup kelas itu mengirimkan sesuatu, wah itu bahaya ya. Nah, itu langsung akan di ya. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Nah, bila ada tidak pencurian, bila ada perkelahian yang sudah menjurus kepada penganiayaan dan sebagainya, nah, mau tidak mau nanti ya kita juga bisa berkoordinasi dengan pihak keamanan. Ya, pihak keamanan ini adalah pihak keamanan di sekolah dulu. Kemudian kalau memang masalahnya skalanya melibatkan masyarakat dan sebagainya, maka ya kemudian bisa bekerja sama dengan Polsek ya. Kemudian penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah ya.
sekarang ada kasus ya, nggak seperti harus dengan hukum ya bisa dilaksanakan ya. Kami akan kerjasama dengan Polsek dan yang terkait lainnya. Kemudian mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ini mengadakan bimbingan dan penyuluhan ini seringkali di SMP 1 Daget ya mengadakan bimbingan dan penyuluhan tentang kebersihan supaya anak bisa menjaga lingkungan sekolah, tentang bagaimana pedulian terhadap sampah, bagaimana mengolah sampah dengan cerdas. Seringkali kemudian bagaimana cara kita mengenali narkoba untuk menjauhinya ya, mengenali untuk menjauhinya. Karena kita mengenali bahayanya ya, untuk menjauhinya itu dengan mendatangkan Pak Anton dari kepolisian, dari Polsek Daget dan sebagainya itu ya. Kemudian yang terakhir, jika terjadi pelanggaran ya memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Tentunya tata tertib yang kalian bawa itu ada skornya masing-masing, dipahami, dicermati ya, sudah ada sanksi. Jika kalian melanggar tata tertib maka ya harus siap ya. Ini adalah sebagai tindakan represif supaya terwujud wawasan wiyata Mandala. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak sekalian. Sudah selesai materi wawasan wiyata Mandala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Mohon maaf jika saya menyampaikannya kurang jelas atau mungkin ada suara-suara dari luar ya yang membuat videonya kurang jelas ya, karena memang ini lingkungannya adalah lingkungan yang ramai. Jadi mudah-mudahan saja semuanya masih bisa dipahami ya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.